Tiap hari kerja banting tulang, gaji pas-pasan, ujung-ujungnya tanggal tua tetap bokek. Udah gitu pengen mulai usaha tapi langsung mikir, duit dari mana? Nggak punya modal gede. Ada yang sama nggak? Gaji pas-pasan tapi pengen mulai usaha modal kecil. Tenang, gua bakal bocorin nih. Banyak banget usaha sampingan yang bisa dimulai dengan modal kecil. Dan kalau digarap serius, cuannya bisa lumayan banget. Nggak perlu nunggu kaya buat mulai usaha. Justru mulai usaha dulu biar bisa jadi kaya. Nah, di video ini gue bakal bocorin 8 usaha sampingan yang menjanjikan tapi nggak butuh modal gede. Udah banyak orang yang membuktikan dan berhasil nambah penghasilan dari bisnis kecil-kecilan ini. Ide usaha sampingan ini cocok banget buat yang masih kerja kantoran, anak kuliahan, atau bahkan ibu rumah tangga yang pengen punya penghasilan sendiri. Asal mau nyoba dan nggak males action, pasti bisa bikin senyum ceria tiap hari karena untungnya lumayan banget. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang lo hadapi saat ini. Let's get started. 8 usaha sampingan yang menjanjikan modal kecil untung besar. Yang pertama, jual sarapan pagi atau rice ball. Sekarang ini banyak banget orang sibuk yang pagi-pagi nggak sempet bikin sarapan di rumah. Ini peluang cuan banget kalau bisa jualan sarapan pagi atau rice ball. Soalnya orang-orang butuh yang cepet, enak, praktis, dan bisa dibawa ke kantor, ke sekolah, atau ke tempat kerja. Bisa jual menu kayak nasi telur asin, ayam katsu, nasi daging lada hitam. Modalnya nggak gede, bahkan bisa mulai dari dapur rumah sendiri, pakai rice cooker dan wajan yang kita punya di rumah. Modalnya mungkin sekitar 300.000 sampai 500.000 buat bahan awal kayak beras, telur, daging ayam, sayur, bumbu, dan packaging. Hitungannya sekali jual satu porsi bisa dapat untung 5 ribuan. Nah, kalau bisa jual 20 sampai 30 porsi aja per hari, udah bisa kantongin 150 ribuan per hari. Itu belum termasuk kalau jualan lewat GoFood, Shopee Food, atau titip ke warung terdekat. Apalagi kalau punya ciri khas rasa yang nagih, repeat order bisa jalan terus. Asiknya lagi nih, kita bisa mulai dari skala kecil dulu. Coba aja dulu jual ke tetangga, teman kantor, atau promoin di grup WhatsApp. Kalau responnya bagus nih, baru naikin skala sedikit-sedikit. Branding juga penting ya bro. Kasih nama yang catchy, misalnya sarapan si bos, atau bowl pagi ceria, biar gampang diingat orang. Pakai stiker lucu buat packagingnya, dan upload foto-foto yang menggugah selera ke story WA, IG, atau TikTok, biar makin banyak yang kepo dan pengen cobain. Jadi, kalau mikir pengen punya usaha sampingan, tapi bingung mulai dari mana, jualan sarapan pagi atau rice bowl ini bisa jadi salah satu jalan ninja yang paling realistis. Nggak perlu nunggu punya tempat gede atau alat canggih. Yang penting mulai dulu, tes pasar, kumpulin testimoni, dan konsisten. Bisa jadi nih, dari dapur rumah aja bakal lahir bisnis rice bowl yang viral dan bikin lo resign dari kerjaan kantor karena sibuk ngitungin cuan. Mantap kan? Yang kedua, jual makanan khusus bayi atau empasi. Bisnis jual makanan khusus bayi atau makanan pendamping ASI alias empasi itu peluang yang gede banget tapi jarang dilirik orang. Padahal nih ya, setiap hari selalu ada aja bayi yang mulai makan makanan padat. Nah, ibu-ibu muda zaman sekarang makin sibuk tuh, tapi tetap pengen ngasih yang terbaik buat anaknya. Mereka pengen empasi yang sehat, bersih, tanpa pengawet, dan gak ribet. Disinilah kita bisa masuk, bantuin mereka dengan jual empasi homemade yang aman, sehat, dan praktis. Apalagi kalau dibungkus dengan cakep dan ada variasinya, bisa laku keras bro. Modalnya gak gede-gede amat, cukup punya dapur bersih, alat masak standar, dan bahan-bahan fresh yang gampang diperoleh di pasar. Misalnya bikin menu kayak pure labu, kentang daging cincang, bubur ayam brokoli, sampai puding buat bayi. Modal per porsi bisa 3 ribuan sampai 5 ribuan, tergantung isiannya. Terus bisa dijual mulai dari 6.000 sampai 15.000 per porsi. Bayangin aja kalau sehari bisa jual 30 porsi, dikali profit bersih 5.000, udah dapet untung 150.000 sehari. Dan sebulan cuan bersihnya bisa tembus 4,5 jutaan. Lumayan banget kan? Mulainya bisa dengan riset resep-resep empasi dulu dari internet, terus latihan masak dan kasih tester ke temen atau saudara yang punya bayi.
Abis itu tinggal bikin akun Instagram khusus, foto produk yang lucu dan informatif, terus mulai promosiin ke komunitas ibu-ibu, grup WhatsApp parenting, sampai ke tetangga-tetangga sekitar. Jangan lupa juga kasih promo buat bangun kepercayaan ya. Kalau ada yang repeat order, itu tandanya produk kita udah kena di hati emak-emak. Mereka bakalan loyal banget kalau udah suka. Kerennya lagi nih, kita nggak butuh tempat jualan fisik, jadi bisa hemat uang, nggak perlu keluar biaya sewa toko atau ruko. Selain itu, bisa pakai sistem pre-order, jadi bikin makanan sesuai jumlah pesanan. Nggak perlu ada drama makanan tersisa atau nggak laku, karena kan bikinnya sesuai jumlah pesanan ya. Cara ini bisa mengurangi kerugian, asal konsisten menjaga kualitas dan pelayanan. Dari dapur aja kita bisa menghasilkan omset yang lumayan. Keren ya? Yang ketiga, jual bumbu racik atau sambal rumahan. Jualan bumbu racik atau sambal rumahan itu salah satu usaha sampingan yang kelihatannya sepele, tapi cuannya nggak main-main. Sekarang banyak orang pengen makan enak, tapi nggak punya waktu buat ngulek sambal atau masak dari nol. Apalagi anak-anak kos, pegawai kantoran, atau keluarga muda yang pengen serba praktis. Nah, kita bisa bantuin mereka lewat bumbu racik instan buat tumis-tumisan, sayur sop, rendang, ayam goreng, atau sambal homemade yang pedasnya nampol tapi tetap aman di perut. Modal awal buat bisnis ini juga nggak gede bro. Cukup siapin bahan-bahan dasar kayak cabai, bawang, kemiri, jahe, tomat, dan rempah-rempah lainnya. Terus tinggal blender atau ulek, terus dimasak, kasih minyak biar awet. Habis itu simpen di botol kaca atau plastik food grade. Modal untuk satu botol sambal bisa 5.000 sampai 8.000-an, tergantung isinya. Tapi lo bisa jual 10.000 sampai 20.000 per botol. Nah, kalau jual 30 botol aja seminggu nih, bisa dapat Rp300.000 sampai Rp600.000. Dan itu baru sambal doang, belum bumbu racik masakan. Jadi kalau digabungin nih, dalam sebulan bisa cuan 2 juta sampai 5 juta kalau serius dan konsisten. Mulainya bisa dari eksperimen dulu dari dapur rumah. Coba bikin resep sambal atau bumbu racik yang rasanya enak dan mantap. Kasih tester ke tetangga, temen, keluarga, dan minta mereka review jujur. Habis itu bikin branding kecil-kecilan, misalnya kasih nama lucu dan bikin label sendiri. Terus jual via online lewat Instagram, WhatsApp, atau Shopee. Promosiin juga ke grup-grup WA atau FB, komunitas masak, atau pasar online. Jangan lupa bikin video singkat pas bikin sambalnya, biar bikin ngiler. Yang bikin usaha ini menjanjikan, bisnis bumbu racik itu repeat ordernya tinggi banget. Orang bakal balik beli lagi kalau udah cocok sama rasanya. Apalagi kalau bisa variasiin rasa, misal sambal matah, sambal ijo, sambal bawang, atau bumbu rendang, kari, rawon. Itu bikin konsumen gak bosen dan makin lengket sama produk kita. So, jangan anggap remeh ulekan. Dari ulekan itu, kita bisa giling masa depan pelan-pelan biar cuan terus. Yang keempat, jasa setrika baju sistem antar jemput. Banyak orang yang gak sempet nyetrika baju karena sibuk kerja atau aktivitas lain. Nah, kita bisa banget tuh manfaatin kesempatan ini buat bikin usaha sampingan yang simple tapi cuannya lumayan, yaitu jasa setrika baju atau laundry dengan sistem antar jemput. Konsepnya simple, yaitu tinggal ambil pakaian kotor yang ada di rumah pelanggan, kita setrika atau cuci, terus antar lagi setelah selesai. Ini tuh kayak solusi praktis buat orang-orang yang gak mau repot, tapi tetap pengen baju mereka rapi dan wangi. Mulai modal kecil aja bisnis ini udah bisa jalan. Misalnya beli setrika uap seharga 300.000 sampai 400.000-an, meja setrika, dan stok pewangi plus plastik baju. Katakanlah total semua modal awal itu 500.000-an. Nah, lo bisa kasih harga 7.000 sampai 10.000 per kilo. Nah, anggap nih satu pelanggan ngelondre 2 sampai 3 kilo seminggu. Bayangin kalau punya 10 pelanggan tetap, itu udah 30 kilo per minggu. Cuannya sekitar 200.000 sampai 300.000-an. Sebulan bisa dapat 1 juta lebih. Cara memulai usaha sampingan ini bisa dengan membuat pengumuman kecil-kecilan di kompleks, grup WA, atau akun media sosial pribadi. Kasih penawaran menarik, kayak free antar jemput untuk minimal 3 kilo, atau paket bulanan buat pelanggan tetap. Awalnya mungkin bakal sepi dulu, tapi kalau pelayanan cepat, hasilnya rapi dan wangi, pasti ada pelanggan dan mereka bakal balik lagi.
Bisa juga kasih bonus kecil kayak gantungan baju atau pewangi saset buat menarik pelanggan. Kalau udah rame nih, tinggal cari karyawan buat bantuin nyetrika atau antar jemput. Yang bikin bisnis ini menarik banget, lo nggak perlu sewa tempat atau ruko, dan jam kerjanya juga fleksibel. Bisa dilakukan dari rumah aja sambil dengerin musik atau Netflix-an. Plus, ini usaha yang nggak ada matinya. Selama masih ada orang yang pakai baju dan malas nyetrika, usaha sampingan ini menjanjikan. So, jangan nunggu modal gede buat mulai usaha. Dari setrika di rumah, kita bisa bangun bisnis yang cuannya jalan terus setiap hari. Ini cocok banget buat yang pengen mulai bisnis dari nol, tapi tetap realistis. Yang kelima, jasa potong rambut atau barbershop. Cowok biasanya nggak bakal bisa lepas dari yang namanya potong rambut. Meskipun lagi bokeh atau sibuk, ujung-ujungnya pasti butuh cukur rambut. Minimal 3 bulan sekali lah ya. Nah, ini sebenarnya peluang cuan yang gede. Buka jasa potong rambut alias barbershop bukan cuma bisnis yang keren, tapi juga stabil. Orang selalu butuh cukur rambut. Modalnya juga nggak gede. Bisa mulai dari yang sederhana dulu. Nggak perlu langsung sewa tempat mahal. Bisa mulai dari rumah aja. Atau bahkan sistem panggilan alias barber keliling. Kalau belum punya skill, bisa ambil kursus dulu. Biayanya sekitar 500.000 sampai 1 juta. Udah dapet ilmu plus alat cukur basic kayak clipper, sisir, gunting, atau cap potong. Total modal awal bisa 2 juta rupiah. Kasih harga potong rambut 20.000 sampai 25.000 aja dulu buat menarik pelanggan. Sehari dapat 5 orang aja udah 100.000 sampai 125.000. Sebulan udah bisa dapat 3 juta sampai 4 juta. Kalau udah rame, tinggal sewa ruko kecil atau sharing space sama usaha lain. Tinggal branding dikit. Buat mulai, bisa tawarin ke tetangga, teman-teman, promosi di grup WhatsApp, atau Instagram pribadi. Kasih layanan yang bikin orang ngerasa dimanjain, kayak free keramas, styling, atau potongan rambut yang ngikutin tren. Kasih nama unik biar gampang diinget. Misalnya nih, cukur bro, atau barber santuy. Dan yang terpenting, jaga hasil potong biar rapi dan konsisten. Potong rambut itu soal kepercayaan. Sekali hasilnya jelek, orang bakalan kapok. Tapi kalau customer puas, bisa jadi pelanggan setia. Menariknya lagi nih, lo nggak cuma jual jasa, tapi juga bisa nambahin jualan produk kayak pomade, minyak rambut, atau sabun muka khusus buat cowok. Tambah dikit-dikit, lama-lama usaha kecil ini bisa jadi bisnis serius yang duitnya ngalir terus tiap bulan. Bahkan kalau udah punya tim, lo bisa buka cabang dan tinggal pantau doang. Jadi daripada bengong dan scroll medsos doang, mending pertimbangkan bisnis ini. Gimana bro, tertarik dengan usaha sampingan ini? Yang keenam, jual paket sayur atau daging siap masak. Sekarang banyak orang pengen makan sehat di rumah, tapi nggak punya waktu buat belanja dan siapin bahan-bahan. Nah, ini peluang cuan gede buat yang mau mulai bisnis dari nol, tapi pengen hasil maksimal, yaitu jualan paket sayur atau daging siap masak. Orang-orang butuh solusi praktis, tinggal masak doang, tapi tetap fresh dan sehat. Lo tinggal siapin bahan-bahan masakan kayak capcay, sop, sayur asem, ayam kecap, atau semur. Terus paketin per porsi. Udah dipotong, udah ditakar, tinggal dicemplungin ke wajan. Modalnya juga nggak gede-gede amat. Misalnya nih, mau jual 10 paket sup sayur per hari, ya perlu beli wortel, kentang, kol, bawang, bumbu-bumbu, dan plastik kemasan. Modal awal bisa mulai dari 300 ribuan buat belanja bahan dan kemasan. Sisanya tenaga buat motong dan packing. Satu paket jual 10.000 sampai 15 ribuan aja, tergantung isinya. Dapat untung bersih 3.000 sampai 5 ribuan per paket, udah keren banget. Kalau sehari bisa jual 10 aja, sebulan bisa dapat 1,5 jutaan untung bersih. Buat mulai, bisa promosi ke grup WhatsApp kompleks, ibu-ibu arisan, sampai Instagram atau TikTok. Posting aja konten before after bahan mentah ke yang udah dipaketin. Kasih caption lucu kayak, capek ke pasar, beli paket ini aja, tinggal masak. Targetin orang-orang sibuk, tapi pengen makan rumahan. Bisa juga kerja sama tukang sayur atau tetangga buat bantuin eksekusi. Jadi kita nggak kerja sendirian. Yang paling penting itu jaga kualitas dan kebersihan. Karena ini kan makanan ya, sekali pelanggan cocok, mereka bisa langganan terus. Menariknya lagi, kita bisa improvisasi di usaha sampingan ini. Misalnya gini, hari ini jual paket sup, besok bisa paket ayam teriyaki, besoknya lagi bisa rendang siap masak.
Variatif, fleksibel, dan cuannya bisa terus berkembang. Yang penting paham siapa target market kita, rajin promosi, dan kasih pelayanan yang bikin pelanggan ngerasa dimudahkan. Jadi kalau mikir nggak punya skill masak tapi punya semangat buat nyari cuan, ini salah satu jalan ninja yang bisa dimulai dari sekarang. Gimana? Tertarik coba bisnis ini, bro? Yang ketujuh, jasa titip anak atau daycare. Orang tua muda zaman sekarang itu banyak yang sibuk banget kerja dari pagi sampai sore, tapi bingung nyari tempat aman buat nitipin anak. Nah, ini peluang bisnis buat yang pengen mulai usaha dari nol, jasa tempat penitipan anak alias daycare. Tempat penitipan anak sekarang makin dibutuhkan. Soalnya nggak semua orang tua punya ART atau keluarga yang bisa jagain anak mereka di rumah. Jadi kalau lo punya space di rumah, suka sama anak kecil, dan bisa jaga anak-anak dengan aman, ini bisa jadi jalan cuan yang keren banget. Modal awalnya juga nggak gede-gede amat, bisa mulai dari rumah sendiri, cukup sediain matras, mainan edukatif, alat makan anak, kipas atau AC, dan pastiin ruangannya bersih dan aman buat anak kecil. Misalnya nih, ada 3 anak yang dititipin sehari. Tarif penitipan bisa mulai 100.000 sampai 200.000 per anak per hari, tergantung kota ya. Jika ditotalin, itu udah dapet 300.000 sampai 600.000 per hari. Sebulan bisa dapet lebih dari 10 juta rupiah, hitungan kotornya. Biaya makanan dan mainan bisa diatur, dan lo bisa kerjasama dengan tetangga atau temen buat bantu jagain kalau anaknya makin banyak. Tinggal pastiin semua orang tua yang nitip itu merasa aman dan puas, biar mereka balik lagi dan promosiin ke teman-temannya. Biar makin terpercaya, bisa mulai dari lingkup kecil dulu. Misalnya nih, anak tetangga, anak temen, atau orang-orang dari komunitas sekitar. Bikin akun Instagram dan upload konten harian tentang kegiatan anak-anak, kasih edukasi dikit soal parenting. Tunjukin kalau tempat daycare kita itu benar-benar care dan fun buat anak-anak. Sekali dapat kepercayaan, usaha kita bisa cepet naik dan berkembang. Intinya, bisnis daycare ini nggak cuma soal duit, tapi juga soal kepercayaan. Sekali bisa bikin orang tua ngerasa tenang ninggalin anaknya di tempat kita, mereka bakal loyal banget. Jadi buat yang suka anak-anak, punya tempat kosong di rumah, dan pengen cari usaha sampingan yang dibutuhkan banyak orang, daycare ini bisa jadi pilihan, bro. Yang ke-8, jasa jahit atau permak baju. Banyak orang yang nyari jasa permak baju dari mulai celana kepanjangan, baju kegedean, sampai kaos bolong yang masih sayang dibuang. Nggak semua orang bisa atau sempet jahit sendiri, jadi jasa kayak gini selalu dicari. Bahkan baju baru aja kadang masih butuh dirombak biar pas di badan. Nah, ini peluang usaha sampingan yang kelihatannya sederhana, tapi bisa cuan asal lo konsisten. Apalagi modalnya kecil, cukup punya mesin jahit, benang, gunting, jarum, sama skill dasar menjahit udah bisa mulai. Misalnya nih, beli mesin jahit bekas yang masih bagus, harganya sekitar 1 jutaan sampai 2 jutaan, tergantung merek dan kondisinya ya. Kalau udah punya mesin jahit sendiri, ya lebih hemat lagi. Terus latihan jahit dasar, sekarang banyak tutorial gratis di YouTube. Bisa mulai dari permak simple kayak mendekin celana atau ngecilin pinggang baju. Harga jasa permak standar itu mulai dari 15 ribuan sampai 50 ribuan, tergantung tingkat kesulitannya. Kalau kita dapat 5-10 orderan per hari, sebulan bisa nyampe jutaan juga. Biar makin ramai orderan, bisa mulai promosi dari circle terdekat dulu. Teman-teman, tetangga, keluarga, mereka pasti punya baju yang perlu dibenerin. Jangan lupa juga bikin akun Instagram atau TikTok, upload before after hasil jahitan, kasih tips fashion sedikit, dan bikin konten lucu soal baju-bajunya nyeleneh yang pernah dipermak. Konten kayak gitu bisa viral, dan kalau konsisten bisa jadi branding sendiri. Kalau udah rame nih, tinggal naik level, bisa rekrut orang buat bantuin atau bahkan buka kios di pinggir jalan. Jasa jahit itu termasuk usaha yang gak ada matinya. Selama orang masih pakai baju, jasa kayak gini pasti dibutuhkan. Bahkan ini bisa jadi pintu masuk juga buat bisnis fashion yang lebih gede, kayak bikin brand baju sendiri atau nerima jahitan custom. Jadi buat lo yang pengen mulai bisnis dari nol tapi nggak punya modal gede dan tertarik sama jahit-menjahit, usaha sampingan ini bisa buat ngumpulin cuan sambil ngembangin skill yang makin lama bisa makin mahal ongkosnya. Well, itulah 8 usaha sampingan yang menjanjikan, modal kecil untung besar. Apakah lo ada tambahan tentang usaha sampingan yang menjanjikan lainnya? Kalau ada, share ya.
Lo punya pendapat lain soal ide usaha sampingan modal kecil untung besar? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Boleh juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat, dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.